keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah. Dan ini termasuk di dalamnya juga suami mencintai istrinya karena Allah, istri mencintai suaminya karena Allah. Ya, dan seperti yang saya ungkap tadi, ya, bahwa cinta karena Allah itu abadi, abadi. Dia akan langgeng lama. Makanya, ya, perhatikan, suami yang mencintai istrinya karena Allah, bukan karena hanya sekedar parasnya, raut wajahnya, kemolekan tubuhnya, maka dia tetap akan mencintai istrinya meskipun istrinya sudah mulai melar-melar tubuhnya. Ya, sudah melahirkan 1, 2, melar sana, melar sini, melar depan, melar belakang. Tetap dia cintai karena Allah. Kenapa? Karena dia mencintainya bukan karena aku mencintaimu bukan karena tubuhmu. Coba antum ucapkan ini saat istri marah, niscaya 90% masalah selesai. Ya. Ada seorang istri marah-marah, habis itu sang suami memeluknya dari belakang. Kemudian sang suami membisikkan kata-kata kepada istrinya, mohon dengarkan saya, wahai istriku, aku mencintaimu karena Allah. Aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Itu masalah selesai. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Beliau mengatakan, "Inni ruziqtu hubbaha." Aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Nah, itu amalkan ya. Kalau istrimu lagi sakit, lagi marah, bisikkan di telinganya, aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Gombal kata istrinya. Kemudian juga gini, bismillah. Ada pesan, baik suami ataupun istri. Ketika misalkan begini, kita sudah kajian tadi ya, kajian. Ini kajian, kemudian tadi ada ilmu. Kalau seandainya istri sedang marah atau suami sedang marah, maka ucapkan kata-kata indah yang disebut oleh para ulama as-sihrul halal, sihir yang halal. Ucapkan kata-kata indah, insya Allah mengurangi tensi kemarahan. Maka kalau seandainya ada suami yang melakukan itu kepada istrinya, maka jangan diledek. Maka jangan diledek. Ya, jangan diledek. Saya beri contoh misalkan. Saya pernah sering kajian di hadapan para saudari-saudari muslimah, ibu-ibu. Kemudian saya nasihati, Bu, kalau ingin suami Anda senantiasa melihat, selalu cinta kepada Anda, tidak jelalatan matanya melihat wanita lain, maka sering-seringlah berdandan di hadapan suami. Terutama ketika mau tidur. Ketika ingin tidur, berdandanlah seperti Anda ingin kondangan. Maka si suami akan mengatakan, "Neng, mau kemana lo?" Ya, nah suami ini kan amalan nih, berdandan di hadapan suami. Suami ketika mendapatkan amal istrinya nanti berdandan di hadapannya, jangan dilecehkan. Alah, sekarang dandan ya, sudah dengar kajian ya. Jangan, biarin. Anggap itu sudah lama dari seorang istri. Ya, paham ini ya? Sama seperti saya katakan juga, termasuk kebiasaan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW meninggal seperti itu, yaitu kebiasaan Rasulullah SAW tidur di pangkuan istrinya. Bahkan beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Maka suatu ketika istri duduk-duduk di rumah, si suami yang sebelumnya belum pernah tidur di pangkuan istrinya, maka dia ingin mengamalkan kebiasaan Rasulullah SAW. Maka dia tidur di pangkuan istrinya. Kata si istri, "Ngapain lu sini? Geli tau nggak?" Jangan digituin. Biarin aja, dia ingin mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan. Paham ya? Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu bagaimana ya? Malu melaksanakan sunnah Rasul di antara suami istri.